Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Setelah tadi kita belajar agama dengan Bika, saatnya sekarang belajar dengan Pak Guntur, yaitu dalam materi matematika. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, tadi sudah juga ya? Sudah. Saya akan mengabsen dulu keberangkatan siswa kelas 5 di bulan April ini. Sudah diabsen belum tadi? Oke, saya cek dulu. Mas Ikrian ada, Mbak Diotavia masuk ya, Mas Raihan Faiz, Mbak Ulang, dan Mas Mirza. Oke, alhamdulillah semuanya masuk semua, anak-anak semua. Saya akan mengajak anak-anak untuk belajar matematika semua. Sebelum kita masuk, Pak Guntur mau nanya dulu satu persatu. Kubus itu bentuknya seperti apa? Ada siapa yang tahu? Ada benda yang menyerupai kubus tidak? Benda di sekitarmu, di kelilingmu, rumahmu. Apa? Ayo, yang menyerupai itu siapa bendanya? Bendanya apa? Ya, yang menyerupai balok. Banyak ya balok. Lemari, betul. Apa? Kursi yang bentuknya lebih mirip lagi. Meja, ada lagi. Apa meneh? Tempat pensil, bagus. Akuarium. Nah, di kelas 4 sudah pernah diajarkan balok sama kubus toh? Masih ingat nggak? Masih ingat ya? Hari ini kita akan belajar prisma dan tabung. Tapi supaya ingatan anak-anak kembali lagi, Pak Guntur akan mengajak untuk belajar balok dan kubus seperti biasa. Nah, sebelum kita belajar, saya lebih semangat. Kayaknya agak loyo. Kita tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Kemarin kan kita sudah sedikit di kegiatan T5 membuat beberapa bangun ya. Salah satunya ada bangun, ini namanya bangun apa ya? Kubus ya. Saya akan sedikit mengulas tentang bangun kubus ini terlebih dahulu. Jadi bangun kubus ini itu merupakan bentuk gabungan dari sisi-sisi persegi. Kira-kira di dalamnya bangun ini ada ruangannya enggak? Ada kan? Seperti ruangan kelas ini, ya kan? Nah, sisi-sisi dari bangun ini kira-kira ada berapa? Kita hitung bersama. Mas Zikri maju. Kita hitung bersama. Ini bangun kubus. Sisinya ada berapa kamu hitung? Nah, keempat hitung dulu dari pertama. 1. Jadi ada berapa? 6 sisinya. Oke. Terima kasih Mas Zikri, tepuk tangan untuk Mas Zikri. Sisi dari bangun kubus ini ada 6. Sekarang kita hitung rusuknya. Mbak Fia maju. Pasti nek rusuk masih ingat kan kelas 1 udah pernah diajari kan? Rusuknya ada berapa? Kamu hitung rusuknya. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tepuk tangan untuk Mbak Fia, betul sekali. Jadi anak-anak semua, untuk bangun kubus kalian harus sudah ingat ya, memiliki
sisi sejumlah 6, rusuk sejumlah 12. Kalau masih lagi, otomatis jari-jarinya kubus itu kan seperti ini kan, 3, 4, 5, 6. Ini bangun yang namanya apa? Di dalamnya ada ruangannya. Udah, Mbak Ulan, sini maju. Saya tunjuk Mbak Ulan untuk menjelaskan ciri-ciri dari bangun ini. Ada berapa sisi kamu hitung? Dihitung dulu. Ngadep sini. Teman-temannya biar tahu. Berapa sisi dari bangun apa namanya? Balok. Hitung. Ya. Sisinya loh, Mbak. Sisinya loh. Tadi kan kubus yang sisinya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tepuk tangan Mbak Ulan. Nah, sekarang kita jelaskan lanjutan boleh Mbak Emma Skirsya. Rusuknya ada berapa? Kira-kira sama enggak dengan si kubus? Hitung rusuk beda ya, sisi dengan rusuk 12. Terima kasih, tepuk tangan teman Indonesia. Apakah sama dengan si kubus? Sama. Jadi balok dengan kubus itu memiliki ciri-ciri yang sama, hanya perbedaannya dia lebih panjang. Jadi sisi dari kubus tadi ada berapa? Bangun ini seperti bentuk apa kalau kalian pernah lihat? Apa? Bentuk apa? Atap rumah segitiga, ya loh. Bawahnya persegi panjang seperti gunting ya, atap rumah, ya kan? Nah, apa nama bangun ini? Siapa yang tahu? Prisma segitiga. Mbak Fia sudah tahu ternyata. Nah, prisma segitiga itu memiliki ciri-ciri. Kita akan cek ya. Mbak Fia coba maju. Kita hitung sisinya dulu. Sisi dari prisma segitiga. Ini kan tertutup garisnya memang. Nah, ini. Kita lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan untuk Mbak Fia. Sisinya ada berapa? 5. Unsur dari si prisma segitiga memiliki 5 sisi. Volumenya kira-kira bagaimana? Setiap volume bangun ruang sebenarnya itu adalah luas alas kali tinggi bentuk segitiga. Sedangkan prisma itu mencari volumenya adalah luas alas kali tinggi. Jadi alas yang berbentuk segitiga dikali tinggi. Segitiga masih ingat rumusnya kemarin sudah kita pelajari di bangun data. Apa rumusnya segitiga? Alas kali tinggi bagi kali tinggi. Ini sudah masuk volume prisma segitiga seperti itu. Oke, anak-anak semua, kita akan mencoba untuk melihat sebuah video yang bisa merefresh anak-anak lagi daya ingatnya biar ingat lagi. Sudah siap? Siapkan alat tulisnya, nanti tulisnya nanti tipis-tipis. Atau catatan dari Pak Guntur, silakan dicatat juga di buku tulismu, oke? Biar nanti bisa menjadi bahan untuk belajar di rumah. Silakan.
Ayo kumpulkan. Sudah dinamai? Oke. Terima kasih. Dari kertas ini silakan anak-anak untuk membuat prisma segitiga. Boleh ukurannya disesuaikan dengan anak-anak sendiri. Nanti kakak saya dampingi untuk membuatnya. Bisa dimengerti ya? Oke, silakan ini dibesarkan. Untuk kegiatan pembuatan prisma ini nanti akan dilakukan kalau dan volume buku sudah memahami kan. Sekarang Pak Guntur punya dua pertanyaan. Yang ini adalah question B yang nanti kita kerjakan setelah question A selesai. Sudah siap? Kita akan ada 5 pertanyaan yang kita acak ya. Nanti kerjakan satu-satu di buku tulismu. Sekarang kita akan coba maju. Sekarang majunya urut dari nomor 5 ke belakang. Nomor 5 maju. Ambil bebas. Langsung dikerjakan dengan waktu 5 menit. Ya. Nomor 4 5 menit ya. Kita coba ini pertanyaannya gampang-gampang. 3 5 menit. Nanti langsung dikerjakan di buku tulismu jawabannya. 2. Oke, Mbak Wulan silakan dikerjakan di depan. Yang lain silakan menyimak. Ya. Kalau sudah dikerjakan di depan, coba kita bahas bersama-sama anak-anak dari pekerjaannya Mbak Pia dulu. Volume prisma segitiga, ya, prisma segitiga kira-kira gambarnya seperti ini, deh. Ya enggak? Memiliki luas alas adalah segitiga, segitiga alasnya. Segitiga dengan alas 8, tingginya 5 ya Kak, dikali tinggi dari si prisma segitiga ini. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini anak-anak semua. Jadi ini luas alasnya, ini 8, ini 5, lalu ini tinggi dari prismanya berapa? 4. Kita hitung saja. Jadi setengah kali 5 kali 8, 5 kali 8 adalah 40, dibagi 2 adalah 20, 20 dikali 4 80. Jawabannya betul? Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Fia. Oke, sekarang kita lihat pekerjaan dari Mas Faiz. Diketahui volume prisma segitiga seperti ini untuk gambarnya. Nah, seperti ini ya. Volume prisma segitiga diketahui panjang dari alas bawahnya adalah 6 dan 4. Ini segitiga ya, yang bawah. Ya enggak? Terus dikali tinggi prismanya adalah 10. Kita hitung dimulai dari luas alas dulu. Luas alas sama dengan 6 kali 4 bagi 2. 6 kali 4 pintar? 20. Bagi 2 12. Dikali tinggi prisma 10 cm sama dengan 12 kali 10 120. Betul? Tepuk tangan untuk Mas Faiz. Jadi kalau yang mengerjakan dari volume prisma, apakah sekarang sudah lebih mengerti cara mengerjakannya?
Kalau sudah mengerti berarti anak-anak sudah paham. Oke. Untuk Mbak Mulan. Sebuah bentuk. Terima kasih. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 4 cm. Berapa volume kubus itu? Kan kode karo 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 berapa? 16. Dikali 4 kita hitung langsung dengan rumus 16 dikali 4. Oke. 4 kali 6 4 kali 1 4 ditambah 2 6. Hasilnya berapa? Berarti nomor 1 64 cm pangkat 3 jawabannya. Jadi kubus dengan rusuk atau sisi 4 cm volumenya 64. Seperti itu diulang. Nah, silakan anak-anak. Oke anak-anak, sebelum istirahat kita nyanyi karena besok hari pendidikan nasional, supaya pendidikan dari seluruh anak di Indonesia itu maju. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Setuju? Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang setelah ini kita istirahat. Nanti setelah istirahat kita masuk lagi sesuai jadwal pelajaran. Terus termasuk nanti di kegiatan seni rupa kita praktek membuat limas segitiga, prisma segitiga. Betul? Setuju? Dari Pak Gubernur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.